kerana Tuhan ingin menunjukkan apa yang kami di Sarawak dapat lakukan juga. Amin. Walaupun kita masih kecil, tapi kita rasa suatu hari nanti kita akan menjadi gereja sebesar 4.000, 5.000 orang. Amin. Dan kalau dibandingkan di Malaysia, kita mungkin ada 2.000 orang dari Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Dan dari Sarawak kita akan adakan satu camp juga hari Julai. Siapa di sini sudah daftarkan diri? Saya beritahu sudah ada 300 daripada camp yang akan pergi. 300 orang dewasa. Dan kita target ya ada 200 lagi yang belum lagi register. Siapa sini yang belum register untuk camp? Camp BM dan Ipan di Sibu pada 2 Julai. Amin. Siapa sini belum lagi register? Pastikan. Tanya orang di sebelah kiri dan kanan kamu. Sudahkah kamu register? Ya. Pastikan ada peluang untuk register. Karena saya pasti bahwa Tuhan ingin bekerja suatu yang luar biasa dalam kehidupan kamu. Apabila kami berada di Thai Camp masa itu, kami dengar seperti apa Brother Edlan menyatakan. Kami dengar banyak apa Tuhan melakukan di seluruh dunia. Dan kami berkesempatan untuk bertemu dengan pastor di Peru. Ya. Peru, nama Peru kan? Ada ibu kota yang 5. Kami beritahu pastor Oscar. Haruslah kamu ingat 5 itu dalam bahasa Malaysia. 5. 5. Nah, itulah tempat Peru. Dan dia mengatakan kepada kami, di sana juga ada perkembangan orang daripada China yang berusaha membuat usaha di sana. Orang dari Malaysia sudah pergi ke sana untuk perusahaan. Dan saya katakan pada dia, mungkin satu hari kami akan ke sana juga. Amin. Ada tim dari Australia pergi sana, mereka mengajar mereka menanam sayur. Dan mereka mengatakan, tanam sayur itu bukan hanya tanam saja, tapi kamu mesti ada sistem. Nanti itu melihat ya dari disiplin dia pergi melihat. Dia kata, sayur kamu ni macam layu saja. Kamu tahu kenapa? Karena kamu kurang siram air. Lepas dia siram berapa hari kemudian, wah sayur itu sangat-sangat hijau. Ini basic, tapi mereka tidak pandai. Kenapa? Karena mereka orang dari India tu terlalu banyak orang, 1,5 bilion penduduk di sana. Terlalu banyak dan mereka kekurangan banyak resources. Dan saya kata pada Bunda, mungkin kita pergi ke sana, kita akan ajar mereka buat cheesecake, ya, dan spaghetti, ya, spaghetti, supaya mereka ada kemahiran. Kalau mereka susah, mereka boleh guna kemahiran mereka untuk melakukan perniagaan. Ya. Jangan pandang rendah spaghetti saya. Ya. Spaghetti saya telah dipuji-puji orang yang dari Australia yang datang. I want to eat Uncle Daniel spaghetti. Wow. Dan orang di sidang Chinese Church, anak dia tak pernah suka makan spaghetti, tapi saya masak spaghetti itu, wah, lepas dia aja nanya, mak, saya mau spaghetti itu lagi. Wah, inilah spaghetti dia telah diajar kepada saya daripada chef. Ya, saya tenang menjadi tukang masak. Ya. Siapa sini mau belajar, saya akan boleh juga ajar supaya kamu dapat berniaga. Amin. Dan hari ini memang hari Ibu Bapa. Beri satu tepukan kepada Bapa dan Ibu yang ada di hari ini. Kita merayakan hari Ibu hari ini. Tadi kita sambungkan hari Ibu Bapa, ya. Supaya kita tak buat 2 kali, sama kan 2 kali. Dan untuk hari ini saya juga ingin mendorong anak-anak, ya, anak-anak, biarlah kita menjadi contoh yang baik kepada orang tua kita juga. Amin. Walaupun hari ini kita menjadi hari Ibu Bapa, anak-anak memainkan peranan yang sangat penting. Karena kadang-kadang orang tua kita belum kenal Jesus, belum kenal Tuhan, mereka
membuat kesilapan dalam kehidupan. Ya, mereka juga ada orang yang biasa, tidak sempurna dan sebagainya. Dan kita semua yang kenal Tuhan, kita haruslah menjadi teladan yang baik. Berdoa untuk mereka, menunjuk kasih kepada mereka. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Yang paling penting supaya mereka mengenal Tuhan juga. Apabila mereka mengenal Tuhan, saya pasti Tuhan akan mengubahkan hidup mereka. Amin. Dan inilah hari ini untuk kita mengenal Tuhan dengan lebih lagi, terutamanya kepada ibu bapak yang ada di sini. Firman Tuhan pada hari ini sangat-sangat luar biasa dan akan menyatakan suatu ke dalam kehidupan kita. Ini bukan iPad saya. Ini anak punya iPad. Saya punya printer rosak. Itu tak dapat. Ya, hari ini kita akan bacakan firman Tuhan daripada buku Titus bab 2 ayat 2 sampai 5. Nah, ini mengatakan tentang apa yang harus kita lakukan sebagai ibu dan bapak. Oke, mari kita berdiri sama-sama dan kita akan bacakan. Oke, apa yang aku akan lakukan? Saya akan baca ayat 1, lepas itu ibu dan single dan semua perempuan dewasa atau muda, kamu bacakan ayat 2. Oke, ayat 2. Lepas itu, habis 2, saya ingin semua lelaki, ya, kalau lelaki, bapak, kamu bacakan ayat 3. Sebenarnya ayat 2 itu adalah untuk lelaki, so saya ingin ibu yang baca. Dan ayat 3 dan seterusnya adalah untuk perempuan. So saya ingin bapak dan lelaki membaca. Oke? Tapi saya akan bacakan ayat 1. Oke? Boleh? Paham? Paham? Ingat? Oke. Biar saya bacakan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Oke, ibu baca sekarang. Bagi yang tua adalah hidup sederhana, hormat, kebiasaan, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam kebenaran. Oke, bapak dan laki baca. Perempuan yang tua adalah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah dengan menjadi hormat, bercakap, mengajar hal-hal yang baik. Teruskan. Dan yang mendidik perempuan dalam kasih suami. Teruskan. Hidup sederhana dan suci bagi Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau ya yang mencipta segala-galanya. Engkaulah yang memanggil kami menjadi ibu dan juga bapak. Dan Engkaulah Tuhan yang melindungi dan memeliharakan kesehatan kami dan juga minda kami. Dan Engkaulah Tuhan adalah segala-galanya di dunia dan kehidupan kami. Kami serahkan masa ini agar firman-Mu menyatakan kebenaran, dan ajarilah kami menjadi ibu dan bapak dan anak yang baik. Dalam nama Yesus kami serahkan masa ini dalam tangan-Mu. Amin. Silakan duduk. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan ini sangat-sangat penting bagi kita semua. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang mengenal Tuhan akan menjadi lebih teruk daripada sebelumnya. Betul? Kerana Tuhan ingin sesuatu yang baik. Apabila kita mendengar firman Tuhan, Tuhan mengatakan kebenaran itu ke dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi lebih baik daripada dahulu. Inilah yang sangat penting bagi kita. Dan pada hari ini, seperti yang telah dikatakan di dalam buku ini, ada ajaran yang harus kita dengar, harus kita tahu, supaya kita tidak menjadi orang yang di dunia ini juga. Apa itu ajaran? Ajaran ini sebenarnya adalah daripada firman Tuhan. Dan ajaran ini supaya kita menjadi orang yang dewasa di dalam kehidupan kita. Sebelum
Titus menulis firman Tuhan. Sebelum Paulus menulis firman Tuhan kepada Titus, di dalam bab 1 ini dia juga mengatakan, di ayat 12, seorang nabi dari Kreta pun pernah berkata, orang Kreta, yaitu orang di tempat itu, selalu berdusta. Mereka seperti binatang buas yang rakus dan malas. Saudara-saudari, tulisan ini adalah untuk menunjukkan manusia sebenarnya berdusta terhadap Tuhan. Manusia sebenarnya seperti binatang buas dan juga pemalas dalam kehidupan. Siapa yang rasa kamu telah diubahkan? Amin. Adakah kita masih menjadi pemalas? Bukan kan? Kita telah diubahkan karena kita mengenal Tuhan. Dan satu ciri daripada manusia adalah kita inginkan kesenangan untuk diri kita sendiri. Ya, pagi-pagi tadi saya bersama istri makan breakfast. Ada nampak satu keluarga, semuanya duduk bersama-sama, tidak ada orang berkata sesuatu. Karena mereka semua tengok handphone. Tengok handphone. Nah, senang saja kan? Bagi handphone anak-anak diam. Tapi apa yang berlaku? Kesenangan itu telah menjadi suatu slavery atau apa tuh? Slavery. Penghambaan. Ya, slavery. Ke dalam kehidupan kita. Tanpa handphone, habislah. Semua akan menjadi kalang kabut. Tapi senang saja untuk mengajak anak-anak, kasihlah handphone. Dan ini menjadi satu realiti kehidupan, bahwa manusia semakin hari semakin menjadi hamba kepada dunia ini. Dan Tuhan tidak mau ini berlaku. Sebenarnya Tuhan ini ingin kita menjadi orang yang dewasa. Seperti yang kita akan lihat dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan laki-laki yang tua atau perempuan yang tua itu sebenarnya tidak maksud kita menuju kepada orang yang tua. Siapa yang rasa tua hari ini? Angkat tangan. Oh, ada. Amin. Tapi sebenarnya yang mengatakan orang-orang yang dewasa, ya, orang yang tua yang dimaksudkan adalah orang yang dewasa, yang telah mempunyai pemikiran yang matang. Itulah yang dikatakan orang-orang tua. Tapi di dunia ini masih banyak orang yang rasanya tua, tidak mempunyai pemikiran yang matang. Oleh itu ajaran dan firman Tuhan ini sangat penting bagi kita untuk menjadi matang. So untuk hari ini saya akan mengulas atau memberitakan tentang apa yang Tuhan ingin katakan kepada Bapa. Dan selepas itu istri saya, Ibu Mina, akan menyatakan kepada emak, ya, kepada ibu. Ya, I don't know how to use this. Okay. Sudah tutup. Okay. Okay. Amin. Okay. Thank you. Dan di 1 Korintus 11:3 dia mencatatkan begini dalam firman Tuhan. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saudara-saudari untuk bapa atau lelaki, mari kita ketahui bahwa kedudukan kita walaupun kita menjadi kepala keluarga kita, tapi kepala atau gembala sebenarnya kita adalah Kristus. Dan janganlah kita katakan kita tidak harus ada tanggung jawab dalam keluarga kita sebagai bapa.
kerana kita juga adalah ketua kepada keluarga kita. Amen. Seperti yang dikatakan, lelaki adalah ketua, adalah kepala dari perempuan. Di dalam keluarga, lelaki haruslah menjadi kepala. Dan inilah yang penting bagi kita mengetahui hari ini, hari ibu bapa. Tetapi kita sebagai lelaki mempunyai tanggung jawab yang besar juga dalam keluarga kita. Dan firman Tuhan mengatakan di ayat 2, Titus 2, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Inilah ciri-ciri yang Tuhan ingin lihat di dalam kehidupan kita sebagai seorang laki-laki. So saya simpulkan untuk kita hari ini ada 2 perkara sebenarnya. Walaupun ada 6 sifat ini, tapi ada 2 perkara yang kita dapat lakukan atau praktikkan dalam kehidupan supaya kita menjadi orang yang dewasa dalam kehidupan kita. Oke, apa itu 2 perkara untuk laki-laki? Satu adalah mempunyai sifat yang matang dalam kehidupan kita. Sebelum kita menjadi bapa, mungkin ada kadang-kadang kita rasa ini satu tanggung jawab yang sangat besar. Memang satu tanggung jawab yang besar, tapi tidak semua orang yang bersedia untuk menjadi bapa, betul kan? Ada yang telah ada anak baru tahu bahwa ini satu tanggung jawab yang besar, dan sebelum itu mereka masih lagi hidup bersendirian, hidup untuk sendiri. Tetapi apabila kita mempunyai anak, tanggung jawab itu haruslah menjadi untuk keluarga dan juga anak-anak kita. Oleh itu, kematangan itu sangat penting bagi seseorang lelaki. Ini saya mau juga katakan, walaupun kamu single hari ini, tapi firman Tuhan ingin juga kita didewasakan. Kerana satu hari mungkin kamu tidak ada anak, tapi kamu pun boleh menjadi orang yang dewasa, yang memeliharakan spiritual children, anak-anak yang muda, yang belum lagi matang. Kamulah adalah bapa rohani untuk mereka. Amin. Katakan, kamulah bapa rohani untuk saya. Jangan katakan orang tua tu. Katakan kepada orang tua. Kamulah bapa rohani. Dan Tuhan ingin melihat sifat yang matang terjadi dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya ingin mengatakan kepada kita yang telah berumur juga, mulai hari ini kamu dapat menjadi orang yang matang melalui ajaran daripada firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi matang ini ada 3 ciri yang kita dapat lihat dalam kehidupan kita. Adakah kita menjadi orang yang matang? Kalau kita tahu ciri ini, kita akan mencerminkan dalam kehidupan kita. Kita akan menjadikan satu standar dalam kehidupan kita sebagai barometer untuk melihat adakah kita melangkah ke dalam kematangan kita. Satu adalah mengajar apa yang sejajar dengan doktrin yang tepat dalam ajaran Tuhan Yesus. Ajarkanlah doktrin. Kalau kita berada di gereja, sudah lama kita berada di sini, adakah kita paham dengan doktrin? Adakah kita paham dengan ajaran Kristus? Adakah kita dapat mengajar orang yang lebih muda daripada kita? Amin. So ini adalah satu yang kita harus pikirkan sebagai seorang yang telah mengenal Tuhan, yang telah menjadi Kristen. Tanggung jawab kita mula dengan belajar dengan kita firman Tuhan supaya kita dapat mengajarkan dia. Yang kedua adalah kata-kata dan tindakan kita sepatut mencerminkan Injil. Dan selalu saya mengatakan kepada istri saya, kadang-kadang kita kecewa dan kadang-kadang kita terjatuh dalam
perkara-perkara yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dan tapi adakah kita tahu bahwa ini satu kesilapan kita sendiri? Atau ini satu perkara yang Tuhan ingin kita lakukan untuk ubahkan kita? Dan melalui firman Tuhan sahaja kita dapat mencerminkan diri kita. Ini Tuhan mengatakan itu. Saya selalu marah. Kenapa saya selalu marah? Adakah Tuhan mengatakan sesuatu kepada saya? Adakah saya perasaan saya memarah itu wajar? Dan kenapa saya bertindak begitu? Apa Tuhan mengatakan tentang saya? Dengan emosi saya ini, lihatlah pada firman Tuhan. Tanyalah pada Tuhan, dan Tuhan akan beritahu ada sesuatu yang Dia ingin ajarkan kita supaya kita menjadi dewasa. Oleh itu, tindakan kita sepatutnya mencerminkan kebenaran Injil. Dan ketiga, Allah mencintai istri dan anak-anak, menyediakan keperluan keluarga. Amin. Sifat yang matang bagi seorang bapa adalah selalu mencintakan istri. Amin. Amin. Adakah hari ini kita akan sedia mencintakan istri? Kerana mereka inilah khusus perkawinan ya, yang kita adakan. Satu perkara yang saya selalu ingat adalah ingat kembali masa kamu berpacaran dengan kekasih kamu. Pacaran. Jadi, kenapa pada masa itu kamu punya hati terasa disentuh oleh pasangan kamu? Dan hari ini mungkin banyak dipatuh. Kenapa? Kemana hilangnya kasih itu? Kamu harus teliti. Dan tanya kamu sendiri, kenapa ini? Oleh itu, khusus perkawinan itu sangat baik untuk kita memperingatkan supaya kita kembali kepada masa kita mencintai pasangan kita. Amin. Oleh itu, sifat yang matang pada hari ini adalah tentang mencintai istri. Apa yang kita pikirkan sebenarnya akan disiarkan, ditunjukkan dalam kelakuan kita tanpa kita tahu. Dia akan menjadi tindakan kita. Walaupun kita pikiran itu tidak orang tahu, tapi tindakan kita akan menunjukkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita cakapkan. Ini adalah daripada pikiran kita dan tindakan kita. So pada hari ini, lihat tindakan kita. Kenapa kita lakukan itu? Adakah kita berjalan dalam kematangan dalam Tuhan Yesus? Dan saya rasa bagi kita semua, haruslah kita menjadi dewasa dari masa ke semasa. Katakan kepada orang sekarang ini dan kanan, kamulah orang dewasa. Amin. Yang kedua adalah tentang lelaki. Yang kedua adalah mempunyai iman yang sehat. Iman itu yang akan membina kehidupan kita. Iman itu adalah tentang kita mempunyai satu hubungan yang intim dengan Tuhan. So saya ingin mendorong semua laki supaya kita mempunyai hubungan yang teguh dengan Tuhan kita. Kerana daripada hubungan itu kita akan tahu apa iman. Oke? Bagaimana mempunyai iman yang sehat? Kita harus menjadi teladan hidup sederhana, seperti yang dikatakan, menjadi teladan hidup sederhana, dihormati dan bijaksana. Kerana teladan itu adalah hubungan dengan kita, iman itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan apabila kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, karakter Tuhan akan menjadi juga sifat-sifat kita dalam kehidupan. Dan saya rasa haruslah kita menjadi orang yang sederhana dan selalu dihormati.
apabila kita menghormati orang dan bijaksana. Kedua adalah berpegang teguh pada iman, menunjukkan kasih dan kesetiaan dalam setiap keadaan. Saudara-saudari, Tuhan ingin kita selalu berhubung sama Dia dalam doa, dalam perkara dalam kehidupan kita. Kerana pada dalam keadaan yang paling teruk dalam kehidupan kita, kita masih kekalkan hubungan itu dengan Tuhan. Dan ini akan menyebabkan atau membolehkan kita melalui keadaan itu, bukan dengan sendiri, tapi dengan Tuhan. Dan saya ingin mendorong semua lagi supaya menunjukkan kehidupan yang mempunyai sifat Tuhan. Dan ketiga, memimpin keluarga dalam perjalanan Tuhan dan menunjukkan kuasa transformasi dalam kehidupan kita. Kalau kamu tanya pada Sister Mina, apa yang telah berubah sebelum saya mengawini dia, masa saya mengawini dia, dan selepas saya mengawini dia, adakah Pastor Daniel ini diubahkan dalam Tuhan? Saya pasti dia akan katakan ya. Amin. Oke. Kerana dia melihat satu perubahan yang berlaku daripada seorang yang suka menunjuk, ada perasaan emosi juga, yang pemalas juga, dan telah diubahkan secara perlahan-lahan, tapi Tuhan melakukan kejadian. Dan saya tahu bahwa saya harus juga diubah, dan saya menggunakan kehidupan saya. Pada hari ini saya ingin mendorong semua lelaki untuk diubahkan melalui ke dalam, inside out. Apa yang di dalam kita diubahkan, barulah kita akan dapat di luar kita. Amin. Katakan kepada orang lelaki, kamu akan diubahkan oleh Tuhan. Dan dengan kita buat masalah, saya ucapkan Sister Mina untuk patuh tentang ibu hari ini, ya. Oke. Amin. Oke. Shalom semua. Satu cerita. Sebelum pada saat kami menyiapkan khotbah ini, Pastor cakap, saya satu poin saja, cepat sekali. Dan kemudian pada saat kami baca firman Tuhan, tadi kalian tengok kak, kalian dapat lihat firman Tuhan hanya satu ayat saja untuk lelaki. Dan berapa ayat untuk perempuan? 3 kan? 3, 4. Kenapa? Karena selalu perempuan banyak bercakap. Oke, jadi hari ini kita melihat bagaimana peranan perempuan. Pertama lelaki itu atau bapa adalah kepala keluarga. Tapi ibu, sebagai ibu atau wanita, peranan kita adalah peranan mulia. Mari kita katakan sama-sama, peranan mulia. Amen. Jadi ibu memegang peranan yang penting, yaitu peranan mulia. Bapa adalah kepala keluarga dan ibu memegang peranan yang mulia. Dari ayat ketiga sampai kelima dapat kita lihat bagaimana kita dapat menjadi ibu yang memiliki peranan yang mulia. Kita semua tidak sempurna, seperti Pastor katakan tadi. Banyak kali kita akan melakukan kesalahan. Banyak kali kita akan merasa, apakah saya seorang ibu yang sempurna? Apakah saya seorang ibu yang baik? Pernah berpikir seperti itu? Dan kadang kita merasa saya adalah ibu yang gagal. Banyak kali kita mungkin merasa seperti itu. Terutama kalau anak kita sudah keluar tanduk. Dan kadang kita marah kepada anak. Dan sedang marah kita sendiri sakit hati. Betul? Sedang marah kita, tadi saya cakap macam terlalu keras. Saya macam cakap sesuatu yang terlalu tajam kepada anak saya. Lalu kita sendiri sakit hati. Saya tidak bercakap seperti itu. Jadi kita semua tidak sempurna. Tetapi kita mau disempurnakan dalam Kristus. Amin. Amin. Kita tidak mau menjadi siapa kita hari ini, tapi kita mau menjadi versi atau version kita yang lebih baik dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Bukan manusia, bukan dengan kekuatan kita. Banyak kali saya harus berdoa dan Tuhan beri kekuatan
kita berasal daripada keluarga, background keluarga yang berbeda. Banyak sekali yang kita terima daripada ibu bapa kita ini, amen. Yang bukan mengenal, yang belum mengenal Tuhan. Jadi banyak kali kita merasa kita akan membawa banyak sekali karakter dan juga background daripada keluarga kita yang dulu. Tapi hari ini kita semua telah menerima Yesus, amen. Kita semua telah diperbaharui dengan firman Tuhan. Jadi mari kita kembali pada firman Tuhan. Bagaimana kita dapat menjadi contoh yang positif, yaitu dengan taat kepada firman Tuhan. Dulu saya percaya sebagai anak, saya sendiri, saya banyak kali adalah anak yang manja. Jadi kalau saya mau apa, mak pasti akan berikan. Dan saya kadang pun menjadi tidak hormat kepada ibu atau ibu, karena bapak saya sudah meninggal 5 tahun yang pada saat saya berusia 5 tahun. Jadi daripada menerima Tuhan, saya belajar bagaimana mengasihi ibu saya dan belajar. Dan saya minta maaf kepada mama saya atas segala sikap saya yang tidak baik kepadanya. Hari ini sebagai anak-anak juga, walaupun kita berbicara kepada ibu, tapi sebagai anak-anak, datanglah kepada ibu kalian hari ini. Katakan kepada ibu kalian, Happy Mother's Day. Boleh tunjuk tengok sebelah kanan ke kalian kalau kalian tengok ibu. Katakan Happy Mother's Day dan katakan kami menghargaimu. Karena peranan ibu yang mulia ini tidak mudah. Kalian bayangkan mengandung selama 9 bulan, bawa itu rahim, baby dalam rahim 9 bulan, kaki pun tak nampak. Itu kan ibu-ibu menampak kaki sendiri. Itu adalah satu pengorbanan yang sangat besar. Karena itu kita perlu belajar untuk menghargai ibu kita dan juga bapak kita. Dan lebih daripada sekali itu, sebagai ibu kita taat pada firman Tuhan. Dan contoh positif yang berikutnya adalah menjauhi gosip, fitnah dan sebarang tingkah laku berdosa yang mencemarkan kesaksian kita. Saudara-saudari, satu perkara kenapa 3 ayat untuk ibu-ibu, yaitu kalau ibu-ibu sudah berkumpul, tak habiskan cerita. Semua gosip ada. Biasanya kalau apa yang kita sebut satu berita, ada tambah gula, tambah cuka, kan, ada tambah garam, semua. Jadi kalau ibu berkumpul itu tak habis-habis cerita. Kita kalau tambah banyak. Jadi haruslah kita menjauhi gosip. Kita menjauhi fitnah di dalam keluarga Tuhan, amen. Kita bercakap apa yang benar dan saling mendorong satu sama lain. Boleh tengok sebelah kanan kiri kalian? Jauhi gosip. Dan hidup kita sepatutnya mencerminkan kasih, rahmat, dan kebenaran Kristus. Saya percaya setiap kalian sudah melakukan itu, dan banyak sekali ibu-ibu mulia di dalam gereja kita. Dan mari kita mau tidak hanya sampai di sini saja. Saya mau mendorong setiap ibu-ibu di tempat ini, banyak sekali
menasihat dan juga memberikan masukan kepada anak-anak muda di sini karena mereka mau mendengar dari orang lain, bukan dari ibu bapa saja. Amen. Karena itu kadang lebih efektif daripada ibu atau bapa yang bercakap. Okay, dan saya sangat bersyukur kami bawa mereka ke Thai Camp GLC juga. Kalau mau sebagai ibu bapa juga, itu nanti next jalan. Okay. Berikutnya adalah 2.2 yang saya akan kongsikan, yaitu mencintai keluarga kita. Ada orang mengatakan hal ini, seorang yang sangat famous, dia kata, if you want to change the world, go back to your home. Jangan mau mengubah dunia, mulai daripada rumah kita, yaitu dengan mencintai keluarga kita. Kasih sayang kita kepada keluarga sepatutnya mencerminkan kasih sayang tanpa syarat Tuhan. Kasih sayang kepada keluarga itu sangat penting. Harta yang paling berharga yang dapat kita pegang dan kita mau jaga adalah keluarga. Boleh tengok sebelah kanan di kalian, harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga adalah sangat penting. Kenapa? Karena itu adalah unit paling kecil yang Tuhan berikan kepada kita, di mana kita dapat mendukung saling sama dan membangun mereka. Saya pada saat di GLC saya mendengar satu cerita daripada seorang istri pastor, dia juga sebagai pastor juga. Dia menceritakan satu testimoni tentang keluarga dia. Dia katakan dia seorang kamu tahu gereja di Bangkok itu sangat besar, jemaat mereka beribu-ribu, dan mereka sibuk melayani dan mereka ada 2 anak dan karena kesibukan itu sendiri sampai mereka melalaikan anak-anak tanpa sadari mereka melalaikan anak-anak mereka. Dan pada saat kakek dia memberi offer, anak kamu sekolah di boarding school saja. Mereka sangat suka. Bagus, ada kakek mereka untuk support mereka untuk pergi sekolah boarding school. Dan anak itu bertumbuh dan juga sekolah sampai di US. Dan satu hari dia terima telepon daripada rumah sakit di US. Dan dia katakan, anak kamu sekarang di rumah sakit. Anak kamu sekarang di rumah sakit dan dia sedang dalam treatment. Dan kenapa? Karena anak dia mengalami depression. Dia terkejut dan kamu tak dapat berjumpa dengan dia saat ini. Kami akan konsultasi dia, tapi kamu belum dapat berjumpa. Tapi kamu boleh datang sini sampai dia bersedia untuk berjumpa dengan kamu. Dan kenapa emak dia dan bapak dia tak dapat berjumpa dengan anaknya? Karena yang menyebabkan dia depression itu adalah ibu bapak dia. Dan saat itu kamu bayangkan seseorang yang sangat melayani Tuhan, seorang yang pastoring big church, saat itu hati dia hancur. Kenapa anak saya mengalami hal itu? Kenapa anak saya mengalami hal itu? Dan saat itu mereka berdoa, mencari Tuhan dan berdoa minta kasih kepada Tuhan. Dan bersyukur akhirnya anak dia dapat melalui masa depression itu. Dia keluar daripada depression itu dan dia sangat memiliki hubungan yang erat dengan mak bapak dia sekarang. Dan baru-baru ini sebelum pergi GLC, mereka satu keluarga pergi mission ke Afrika dengan kedua anak mereka. Saudara-saudari, ingat saya berkata macam ini bukan berarti kita tidak boleh melayani Tuhan, tapi dalam pelayanan kita ataupun dalam pekerjaan kita juga. Karena kita sibuk bekerja dan kita melupakan keluarga kita. Amen. Kadang kita sibuk mencari karir dan kita melupakan anak keluarga kita. Ataupun kadang dalam pelayanan kita kembali dan ingat bahwa keluarga kita adalah sangat penting. Kita perlu belajar mencintai dan mengasihi suami dan mendidik anak-anak kita. Discipleship yang paling penting adalah keluarga kita. Amen. Keluarga kita adalah sangat penting. Jadi kenapa kami pergi ke Thailand?
bawa 3. Bukan muda bawa 3 anak. Nah, kadang kalau tadi saya sudah cerita, mereka akan ada banyak tanggung. Okay? Jadi tidak mudah, tapi kami mau melakukannya. Kenapa? Karena kami mau mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Karena kami mau mereka merasakan hadirat Tuhan. Saya mau mereka belajar dan mendengar firman Tuhan di sana. Dan saat ini saya melihat bagaimana mereka respon pada altar call sendiri. Mereka tidak dengan saya tidak dorong mereka, tapi pergi sendiri altar call. Mereka join workshop sendiri sampai dipanggil menjadi facilitator. Dan mereka enjoy semua itu, dan mereka mengalami Tuhan. Jadi saudara-saudari, ibu bapak, ingat bahwa anak-anak kita perlu mengenal Tuhan secara pribadi. Amen. There is no grandfather God, hanya ada Father God. Jadi anak-anak kita perlu mengenal Tuhan sebagai Bapa mereka sendiri. Jadi dorongan saya adalah rumah kita seharusnya menjadi rumah damai, dan kita perlu mendidik anak-anak kita mencintai keluarga kita, bukan memberikan material things untuk mereka, tetapi untuk memberikan perkara yang dapat kita pass down. Yang terbaik adalah mengenal Tuhan. Yesterday, Ariel tanya saya, Mami, apa yang kamu mau untuk Mother's Day? Saya pikir, saya mau satu untuk Mother's Day, yaitu kamu buat devotion setiap hari. Boleh? Jadi kamu boleh, oke. Oke, jadi itulah kerinduan hati saya. Dan saya percaya itu juga kerinduan hati semua ibu bapak di sini, kan? Yaitu membawa anak kita dekat kepada Tuhan. Itu adalah harta yang paling indah ataupun warisan yang dapat kita berikan kepada anak kita. Lebih daripada segala apa yang lain. Amen. Karena ada satu perkara di dalam Alkitab untuk mendukung apa yang saya kongsikan ini adalah, yaitu satu pribadi yang disebut nama dia adalah Rahab. Pernah dengar tentang Rahab? Rahab ini adalah bukan siapa-siapa, saudari. Dia seorang perempuan Sunda. Maksudnya adalah perempuan Sunda itu seperti pelacur. Tapi di dalam firman Tuhan, nama dia disebut di Ibrani. Kalau kalian boleh baca sendiri di Ibrani, nama dia disebut bersama dengan imam ataupun pahlawan iman yang besar, seperti Abraham, seperti Musa dan semuanya. Dan hanya satu nama perempuan yang disebut di Ibrani, yaitu Rahab. Kenapa? Karena dia mengatakan pada saat dia membantu spy yang pergi ke sana, spy yang atau mata-mata, dia minta satu perkara, yaitu selamatkanlah keluarga saya. Selamatkanlah keluarga saya. Di dalam Ibrani 11 ayat 31 dikatakan, karena iman maka Rahab perempuan sudah tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka bersama dengan keluarganya, karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Amin, saudara-saudari. Ibu wanita yang kuat, Rahab, nama dia disebut di dalam Ibrani karena dia membawa keselamatan kepada keluarganya. Amin. Mari kita pada poin 2.3, yaitu bijaksana dan kesucian. Kebijaksanaan bukan hanya pengetahuan intelektual, tetapi aplikasi praktikal kebenaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amen. Saudara-saudari, sebagai ibu, mari kita membawa firman Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat kita mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Karena kita semua adalah contoh bagi mereka. Rajin mengatur rumah tangga, apapun kesibukan kita, ingat, rumah tangga kita adalah pelayanan kita yang pertama. Baik hati dan taat kepada suami. Pastor Simon pada saat Chelsea dia katakan, kadang walaupun ini adalah kebenaran, walaupun kadang tidak disukai, kadang sebagai perempuan mungkin kita merasa lebih bijaksana, betul, dari suami kita atau dari laki. Ada kadang kita merasa seperti itu. Saya mengaku kadang saya rasa, kenapa tidak terpikir seperti ini?
adalah kepala, bapak adalah kepala keluarga, yang suami adalah kepala keluarga. Jadi kita perlu belajar untuk taat. Taat, dan banyak kali pada saat kita taat, kamu akan melihat berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan akan melimpah daripada kepala keluarga sampai kepada seluruh isi keluarga. Amen. Begitu juga dengan gereja. Tuhan, ketaatan kita kepada pemimpin gereja itu akan membawa berkat kepada setiap kita. Ketaatan kita kepada gembala kita itu akan membawa berkat dalam kehidupan kita juga. Banyak kali kita mungkin merasa, kenapa pemimpin saya tidak paham tentang saya? Kenapa dia mengambil keputusan seperti ini? Saudara-saudari, belajar taat. Saya mengalami dalam hidup saya sampai hari ini. Banyak kali saya merasa saya lebih pandai, tapi Tuhan selalu membuktikan bahwa saya salah. Setelah saya belajar taat, dan akhirnya saya dapat melihat, oh saya tahu kenapa pemimpin saya mengambil keputusan seperti itu. Amen. Jadi dan ingat yang ketiga itu hidup suci. Itu kita melindungi keluarga kita dari jerat besar. Dengan hidup suci kita akan melindungi keluarga kita dari jerat besar. Ini sangat penting. Sebagai ibu-ibu, saya mau mendorong setiap kita untuk menjadi pendoa syafaat dari keluarga kami. Amen. Pendoa syafaat dari karena kita dapat melindungi anak-anak kita. Kita dapat melindungi suami kita. Kita dapat melindungi keluarga kita dari jerat dosa. Jadi saya mau mendorong setiap ibu-ibu. Ada sekali satu cerita, ini kisah nyata, seorang pastor juga. Satu hari dia berkhotbah, dan saat itu dia sangat dalam sekali. Dan dia kata, dia berdiri di mimbar dan dia katakan, saya tidak dapat berkhotbah hari ini. Kenapa? Karena anak saya melarikan diri dari mimbar. Dan saya tidak tahu dia di mana sekarang. Dan apa yang terjadi dengan anaknya itu, dia tidak ke gereja, dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Dan seluruh jemaat pada hari itu berdoa bagi pastor dan keluarga dia dan untuk anak dia itu. Berdoa syafaat, dan hari itu dan beberapa hari kemudian anak dia balik ke rumah, dan dia katakan, Bapak, maafkan saya. Dan dia cerita dan keluar kehidupan dia, dan dia katakan, satu malam saya hampir kehilangan nyawa saya. Dan itu pada malam itu saya hampir kehilangan nyawa saya karena perbuatan saya yang dosa itu. Tetapi Tuhan melepaskan saya dari cobaan itu, dan saya diselamatkan. Dan Bapak tanya, hari apa itu? Dan dia beritahu hari apa. Dan itu adalah hari di mana seluruh jemaat berdoa syafaat itu. Hari itu, saudara-saudari, itulah kekuatan doa. Itulah kekuatan doa. Karena doa orang yang percaya itu akan dijawab oleh Tuhan. Amen. Jadi mungkin ya, ibu dan juga bapak, tapi lebih utama itu kepada ibu. Jadilah doa syafaat untuk keluarga kamu. Satu perkara saya tidak tahu, saya tidak dapat memberikan apa-apa kepastian tentang keluarga kami, kalau anak-anak kami. Tapi satu perkara yang saya dapat lakukan, dan itu pun yang dapat kita lakukan sebagai ibu bapak, semua kalau kita di sini adalah berdoa syafaat bagi anak. Setiap pagi saya akan berdoa untuk anak saya. Di mana mereka di sekolah, pastikan mereka berjumpa dengan kawan yang baik dan jauhkan dia daripada cobaan-cobaan. Lindungi dia daripada segala macam. Dan juga berdoa untuk suami kita juga. Karena mereka melalui banyak sekali perkara di tempat kerja dan semuanya. Sehingga kita dapat melindungi keluarga kita dengan doa. Amen. Amen. Oke, saya serahkan kembali kepada pastor. Lebih banyak bercakap, lebih banyak masa dan terpanjang. Oke, so kamu tadi telah dengar daripada perspektif ya, bapak dan juga perspektif ibu, peranan yang sangat penting. Bapak adalah kepala pada keluarga dan ibu adalah kemuliaan. Ya,
ya, membawa kemuliaan kepada Allah. Dan secara kesimpulannya, kita haruslah menjadi orang yang matang. Bapak, para keluarga mengasihi istri, mendukung dan mendorong satu sama lain. Hidup melalui firman Tuhan. Allah akan menjawab kita sebagai seorang bapak. Dan bagi ibu, mengenapi panggilan untuk menjadi wanita dan bijaksana, mencerminkan keindahan Kristus dan melindungi keluarga kita dalam. Mari kita berdiri hari ini.